Selamat datang di video pembelajaran keselamatan, kesehatan, dan komunikasi kerja. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi efektif. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif di dunia kerja. Yang pertama, perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicare, yang berarti memberitahukan, berpartisipasi pada atau berhubungan dengan. Sedangkan menurut bahasa Inggris, yang berarti communication, yang berarti proses pertukaran informasi, konsep, ide, perasaan antara dua orang atau lebih. Lebih lanjut mengenai pengertian komunikasi, komunikasi merupakan pengiriman pesan dari satu orang yang biasa disebut dengan komunikator ke orang lain yang biasa disebut dengan komunikan. Pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara komunikator sebagai pengirim dengan komunikan sebagai penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian komunikasi, lalu komunikasi efektif itu apa? Jadi, komunikasi efektif adalah berkomunikasi secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara dan tujuan dari komunikasi dapat tercapai. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan melalui percakapan. Yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Merupakan komunikasi tanpa kata dalam bentuk sikap, gerakan tubuh, gerak isyarat, dan ekspresi wajah yang menyertai pesan komunikasi secara verbal. Dalam melakukan komunikasi verbal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti suara. Jadi, suara perlu diperhatikan volumenya, tempo, nada, emosi, dan kelancaran. Kemudian bahasa. Dalam penggunaan bahasa, diksi atau pemilihan kata ini juga perlu diperhatikan. Pilihlah diksi atau kata-kata yang tepat. Kemudian logat. Logat juga perlu disesuaikan dengan audiens atau siapa lawan bicara. Kemudian yang selanjutnya adalah isi. Isi juga perlu memperhatikan wawasan, visi, dan misi. Jadi substansi ini juga perlu diperhatikan. Berikut adalah komponen dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua ada komunikan atau penerima pesan. Yang ketiga ada pesan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada saluran atau media. Kemudian yang kelima ada umpan balik. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja manfaat komunikasi di tempat kerja. Komunikasi ini sangat penting di tempat kerja. Yang pertama, dapat memperoleh
keterangan atau informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, dapat mewujudkan kerjasama antar personil di tempat kerja dalam rangka pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, dapat memudahkan pengambilan keputusan. Untuk poin nomor 3 ini, komunikasi menjadi sangat penting. Dengan komunikasi yang efektif dan baik, maka pengambilan keputusan akan mudah dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, dapat memudahkan dalam penyampaian kebijakan, peraturan, ataupun ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Yang kelima, dapat meningkatkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan di tempat kerja. Kemudian yang keenam, dapat memudahkan semua pegawai dalam mengakses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan dalam berkomunikasi atau hal-hal yang harus dihindari ketika kita berkomunikasi. Yang pertama, merasa diri sendiri paling hebat sehingga menimbulkan citra yang arogan. Kedua, tidak dapat menarik simpati apalagi mempengaruhi orang lain. Dalam berkomunikasi, kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya, yang ketiga, menyinggung perasaan orang lain atau lawan bicara dengan kata-kata yang kurang baik. Jadi, untuk poin nomor 3 ini, diksi atau pemilihan kata ketika kita berkomunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Pilihlah kata yang baik. Keempat, kurang santun dan tidak menghargai dalam berkomunikasi. Santun dan menghargai menjadi sesuatu yang sangat penting dalam berkomunikasi. Kemudian yang kelima, terlalu dominan dalam berbicara. Tidak memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, terlalu dominan kita dalam berkomunikasi ini tidak baik. Kita perlu juga memberikan ruang kepada lawan bicara atau audiens untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya menjadi pendengar yang baik. Dalam berkomunikasi, kita tidak hanya dituntut pandai dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga pandai dalam menjadi pendengar yang baik. Karena bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan dengan konsentrasi dan diikuti dengan usaha untuk memahami pesan atau informasi yang didengar. Selanjutnya akan dibahas mengenai komunikasi kerja di bidang geospasial. Dalam dunia kerja geospasial, seperti remote sensing dan GIS, survei terestris, survei hidrografi, fotogrametri, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan di dunia kerja geospasial, memerlukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif diawali dengan perencanaan dan penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK yang baik. Dengan adanya KAK yang baik, maka dalam pelaksanaan pekerjaan akan dimudahkan dan dilancarkan.
Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.